Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Luar biasa penjelasan guru kita terkait dengan Haja al-Baidha ini. Dan kita menemukan beberapa hal yang tampaknya penting untuk kita ingat terkait dengan kitab ini. Yang saya tangkap luar biasa ya, beliau tuh sosok alamah itu jadi ilmunya sangat komplit ya. Tidak seperti kalau kita sekarang ulama itu hanya satu bidang saja, tapi ulama-ulama tradisional terdahulu memiliki, menguasai hasanah ilmu-ilmu tradisional, termasuk juga tidak tidak hanya spesialis dalam satu bidang, tapi ternyata bidang lain juga dikuasai. Sampai tadi disebutkan termasuk kosmologi juga dikuasai. Iya, Luar betul. biasa Satu ya gitu. luar Ya, biasaan. jadi ulama-ulama yang level Eh, apa abad 16 17 itu luar biasa. Hanya ya, kesininya aja kemudian menjadi spesialis misalnya. Jadi khusus aja ya. jangan begitu. Gitu. Oke. Dan bahkan mereka itu ya, selain dari ini umumnya Mhm. mereka menguasai kemudian beragam bahasa ya. Oh, Para bahasa. ulama itu di antara bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa tua yang mereka kuasai ya. Mhm. Punya tradisi para ulama itu selain tentu bahasa utama lah bahasa Arab ya, Arabi. kemudian bahasa Persia, kemudian bahasa Yunani ya, Greek, Irani. kemudian bahasa Ibrani, Ibrani. kemudian bahasa Suryani. Suryani yang sudah Ini mulai hilang ya. bahasa-bahasa ilmu, bahasa-bahasa tua Hmm. yang kemudian dikuasai umumnya oleh para ulama-ulama klasik. Ini menunjukkan kemampuan mereka umumnya menguasai bahasa itu sangat luar biasa ya. Gitu. Kalau ya temuan-temuan antum Ustaz di buku yang Mahajar Baido atau yang lainnya, beliau juga dipengaruhi sama tokoh-tokoh di luar Ahlul Bait tidak? Kalau misalkan tadi kan lebih banyak yang tokoh-tokoh Ahlul Bait itu. Tampaknya beliau juga ada pemikiran-pemikiran Al-Ghazali yang juga bagi dia cukup luar biasa, cukup mempengaruhi. Tapi ada kritik beliau juga ya terhadap Oh, kritiknya. Al-Ghazali misalnya ya. Seperti yang beliau kritik tentang riwayat bagaimana Al-Ghazali mendapatkan kitab Ihya Ulumuddin itu dan menunjukkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan cara pandangnya pun ada yang beliau kritik ya. Walaupun dia juga tidak dapat dipungkiri ada hal-hal yang bagi Faidul Qasyani itu apa yang disampaikan, digambarkan oleh Al-Ghazali itu sesuatu yang juga cukup menarik bagi beliau. Para ulama terdahulu itu ternyata mampu menguasai ilmu dalam begitu banyak. Kemudian, apakah mereka itu punya giroh? Ya, apa yang menyebabkan punya giroh untuk menguasai pasar ilmu pengetahuan? Apakah karena tantangan zamannya atau karena memang kecintaan terhadap ilmunya itu yang kemudian menghasilkan tadi 89 mungkin yang baru terdeteksi baru 89 karya yang ininya mungkin masih banyak ya Ustaz Ya, ya. bisa jadi bahwa banyak yang hilang ya dalam perjalanan Ya. ini ya. Ya, ada beberapa hal ya. Misalnya kita dapatkan dari para peneliti ya, Hmm. seperti William Chittick ya, atau Nicholson misalnya ya. Ada beberapa hal, faktor ya. Yang pertama adalah para ulama-ulama besar ini memang terlahir ya, dari lingkungan para ulama juga ya umumnya. Yang kedua bahwa dorongan atau motivasi untuk mencari ilmu itu karena selain tentu saja bahwa ya kita ini mungkin mendapatkan keriduan Allah ya bahwa ilmu itu begitu luar biasa dalam hadis-hadis yang disampaikan nanti kita bicarakan juga. Tapi di samping itu tentu saja bahwa kemuliaan para pemilik ilmu atau alim itu begitu luar biasa ya. Nah, hargaan, kemuliaan. Yang ketiga ya, mungkin yang menarik bagi saya bahwa dorongan rasa ingin tahu mereka Hmm. itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan yang keempat ini, dan menurut saya ini menjadi sesuatu kunci yang juga cukup penting ya, bahwa para ulama ini umumnya adalah orang-orang yang mereka melakukan penyucian batin mereka, ruhani mereka, sehingga tersingkaplah pada diri mereka itu mata air ruhania Hmm. yang memberikan makrifat sangat luar biasa bagi mereka. Dan ini menjadikan saya tidak yakin bahwa
para ulama-ulama besar itu seperti yang tadi saya sudah isyaratkan, dalam keterbatasan fasilitas yang ada pada mereka, mereka mampu kemudian menghasilkan karya-karya besar yang utama tanpa ada kemudian keterhubungan secara ruhaniah kepada alam-alam ruhaniah itu ya. Hmm. Jadi ini yang juga kemudian membuka penyingkapan batin mereka sehingga ilmu itu mengalir luar biasa pada diri mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ilmu nurun fis sadr. Ilmu itu adalah cahaya yang ada di dalam hati. Kemudian ada Allahumma shalli ala Aristopira ini. Beliau memberikan komentar, Ustadz Khalid telah banyak membantu menjelaskan transformasi tasawuf Ahlul Bait secara genealogis kepada tasawuf dan tarekat di Nusantara yang dipengaruhi oleh teologi Ahlul Bait. Nah ini menarik Ustadz, Ya, apakah ya. memang di Ahlul Bait ada tasawuf, tadi yang Irfan itu, tapi kan Ya. tidak ada tarekat ya. Nah, terus termasuk juga emang pengaruh teologi kuat dalam Irfan itu gitu. Begini ya, apa yang diungkapkan oleh para arif ini, Hmm. mereka tentu memiliki dasar ya. Dasar Oh, itu baik secara nakliyah maupun akliyah. iya. Ini yang merupakan karakteristik dari ulama-ulama Ahlul Bait ya. Para arif-arif yang mereka lahir dari tradisi madrasah Ahlul Bait, mereka tetap menjaga ya keselarasan antara an-nakliyah wal akliyah itu ya. Kita Hmm. menjadikan itu dua hal yang terpisah ya, tidak melakukan tafkik di antara keduanya, tapi mereka melakukan intimam, melakukan Hmm. integrasi ya. Integrasi ini yang karakteristik menarik. Jadi kalau kita melihat bahwa walaupun misalnya itu pandangan-pandangan yang bercorak sufistik ya Hmm. atau irfani, tapi pada saat yang sama itu juga menegaskan ya pandangan teologis. Jadi ini yang salah satu kemuliaan dan keagungan yang kita temukan ya pada ulama-ulama yang seperti ini. Kadang walaupun kita banyak temukan juga ada kalau ulama yang terpisah ya. Sufi mereka berada pada ruangnya sendiri, filosof berada pada ruangnya sendiri ya. Fuqaha misalnya ahli fikih berada pada ruangnya sendiri dan mutakallim ya ahli kalam berada pada ruangnya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain dan tidak jarang menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat pada diri seperti Faidul Kasani itu, keempat keilmuan itu bersatu dalam satu kesatuan. Ah. Dia sebagai seorang ulama fakih ya, ahli fikih, dia juga seorang ulama tafsir ya, mufassir wal muhaddis ya, cara tentang ulumul nakliyah. Dia juga seorang hakim, seorang ahli, seorang filosof, dan pada saat yang sama dia juga seorang arif, ya, seorang ahli tasawuf. Ini ketergabungan beragam dimensi pengetahuan itu pada satu diri yang ada pada Faidul Kashani ini menunjukkan bagaimana itu menjadi satu kesatuan yang harmonis, bukan berada pada ruang yang terpisah satu dengan yang lain. Kalau dalam tasawuf ulama-ulama Sunni itu biasanya kayak apa ya, beberapa ulama yang kemudian menjadi wali kemudian jadi mursyid ya, punya tarekat ya, misalkan Ya, ya. Abdul Qadir Jailani tarekat Qadariyah, misalkan Naksabandi Hmm. juga begitu. Nah di Ahlul Bait khususnya nanti terkait dengan Alamah Muhsin Faid Kasani ini, apakah beliau juga bertarekat atau mempunyai aliran tersendiri? Ada, tapi pada seperti orang Faidul Kashani ini, dalam madrasah Ahlul Bait itu kan satu kesatuan ya. Oh. Pada saat yang sama itu ada tarekat, pada saat yang Hmm. sama itu juga adalah madrasah filsafat, pada saat Hmm. yang sama itu juga adalah madhab kalam dan fikih ya. Dia dalam satu kesatuan itu gitu. Jadi kita melihat itu sebuah mazhab Ahlul Bait atau madrasah Ahlul Bait itu sebuah tarekat yang besar ya, gitu. Ah. Ada mursyidnya di situ yang tidak lain adalah Al-Ma'sumin alaihissalam. Hmm. Ada tradisi, tapi pada saat yang sama itu juga mengajarkan rasionalitas, mengajarkan fikih ya, syariat dan seterusnya. Bukan dalam ruang yang seperti saya isyaratkan tadi, Yang tadi berbeda-beda. keterpisahan antara satu yang lain. Atau kadang dalam istilah filsafat itu disebut tafkik ya. Tafkik itu adalah
pemisahan secara epistemologis ya. Jadi kalau kita melihat Madrasah Ahlul Bait itu sebagai sebuah tarekah yang besar ya. Dia ada jalan kita pada saat yang sama menuntun kita dengan tradisi-tradisi, dengan tuntunan-tuntunan. Tapi pada saat yang sama itu adalah madrasah kalamiyah, fiqhiyah, ya, irfaniyah pada saat yang sama. Pada umumnya keperluan untuk tarekat secara khusus sangat kecil ya. Ya, kecil. Misalnya tarekat-tarekat yang sangat dipengaruhi oleh Madrasah Ahlul Bait itu seperti tarekat Asy'istiyah ya, Istilah. kemudian ada Maulawiyah ya, Hmm. kemudian ada beberapa tarekat-tarekat yang berasal dari Asia Tengah yang sangat dipengaruhi sebenarnya oleh Madrasah Ahlul Bait. Tapi kalau kita melihat Madrasah Ahlul Baitnya sendiri itu dalam bentuk insijam, untuk integrasi yang luar biasa. Saya ingat dengan Syekh Bahzat. Bahzat itu punya aktivitas harian, tazkiyahnya itu dia membiasakan baca istighfar ya sebanyak-banyaknya, termasuk juga sholawat. Kalau kebiasaan ini, temuan antum Ustaz, dari Faid Kasani ini, apa riadoh harian barangkali yang kita bisa ngambil menyerapnya gitu. Iya, kita Mahajatul Bayadha, ada Hmm. tuntunan-tuntunan yang dia berikan ya. Doa-doa yang dia Oh, tuntun juga pada yang dia sampaikan dalam kitab Mahajatul Bayadha ini juga ya. Ada kitab di An-Nawadir kalau saya tidak salah, di oh, situ juga ada ya, kait dengan kemudian bacaan harian ya, kemudian mirip Papatil Zinan itu ya. iya ya, walaupun Hmm. mungkin lebih kompleks ya. Ada beberapa tuntunan-tuntunan yang terkait dengan aktivitas doa-doa harian ya, misalnya kemudian zikir-zikir tertentu, ada juga tuntunan yang seperti itu ya. Dan itu umumnya sebenarnya selain mereka mendapatkan dari riwayat-riwayat, itu juga kadang dihasilkan oleh pengalaman ruhaniyah mereka masing-masing ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada perbedaan satu dengan yang lain yang didawamkan oleh mereka secara individual. Ini menunjukkan pengalaman ruhaniyah secara personal, gitu. Ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas ya. Ada Hmm. sifatnya umum untuk semua orang, ada yang khusus yang mungkin sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Oke, baik. Baik, Ustaz. Tampaknya cukup, kita sudah pukul 9 lebih 20 menit. Barangkali ada closing statement sekaligus doa untuk memberikan percikan-percikan pada kita Ya, dari mudah-mudahan baik. kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik ya untuk membaca karya ini atau mengkaji karya ini sampai akhir dari kita bisa lakukan, atau mudah-mudahan sampai akhir dari karya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman binuri hidayatik wa nawir ruhana bibarakati Muhammadik wa ahlil baiti tayyibin wa tahirin. Ya Allah, anugerahilah cahaya pada diri kami dalam menempuh perjalanan kami, dan tuntunlah dengan cahayamu untuk kami mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan pertemuan kita yang pertama, mukadimah dari kitab Al-Mahajib Al-Baidah, karya Alamah Muhsin Faid Al-Qasaini. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan nyambung kembali, memulai mendaras beberapa bagian-bagian terkait dengan kitab ini bersama guru kita Ki Haji Dr. Fad Al-Walid. Mudah-mudahan beliau, Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada beliau. Amin amin Mari ya kita rabbal. sama-sama tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah alamin. alamin. Allahumma shalli ala Allahumma salli Muhammad ala wa ali sayyidina Muhammad. Muhammad wa ali sayyidina Allahumma shalli Muhammad. ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.